ada murid-muridnya. Oke, sekarang pertanyaan saya, apakah pada waktu Yesus sampai di Betania dia merasa lapar? Tidak. Loh, kakak Baca di bawah. Kakak kalau ada Bible jangan diketekin. Di dalam nomor 12, keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 murid-muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Meninggalkan, mengerti tidak meninggalkan? Iya, bukan sampai ke Betania. Ketika dia meninggalkan Betania, dia sementara dalam perjalanan. Ya, dia merasa On lapar the way, tidak? on the way. Dia merasa lapar tidak? Itu perumpamaan. Loh, di mana perumpamaan dia lapar? Baca sampai ke bawah. Masih ada ini. Saya tanya, ketika dia meninggalkan pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, jangan kau ngerocos mereka terus. Kalau ngerocos terus, bisa di luar juga gunggung ngerocos. Kak, yang saya tanya, keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Pertanyaan masih ada saya, sambungannya. Ya, dan dari saya baca. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Nah, pertanyaan saya, ngapain dia datangi pohon ara, Kak? Selamat malam, Nora. Sebentar dulu. Baca sampai di bawah, baca lagi di bawahnya. Itu kan perumpamaan. Ngapain dia datangi pohon ara? Untuk apa? Kan dia kasih ajar murid-muridnya, baca sampai di bawah, masih ada sambungannya. 12-nya dia katanya meninggalkan Betania dengan murid-muridnya, dia merasa lapar. Ayat 20 baca. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya dari 12 itu belum selesai, masih berlanjut. Memang kau kenapa tidak baca kau dari nomor 12? Kau kumpul mata itu kau taruh di mana, Kakak? Itu dari nomor 12, Yesus merasa lapar. Dia lihat pohon ara, dia datangilah pohon ara itu. Dia berharap pohon ara itu ada sesuatu yang bisa dia makan. Takut ya. Kan langsung ke 20. Baca sampai ke bawah, masih ada 20 sampai 26. Sekarang yang ke-12-nya Yesus merasa lapar tidak? Jangan cuma berfokus satu ayat, tapi baca satu perikop. Awal dia datang mengutuk pohon ara ini. Iya, dia lapar. Oh, baca sampai ke bawah, baca. Sudah dia lapar. Nah, karena dia lapar, dia datangi pohon ara tidak? Baca sampai ke bawah. Saya tidak tanya baca sampai ke bawah, Nomor 13-nya jangan kau loncat-loncat. Kau bilang baca satu sekop. Ketika saya baca satu sekop, ini Tuhan saya sudah bilang dia lapar. Kenapa? Nah, ini Tuhan merasa lapar kan? Nah, saya baca sendiri sambungannya. Saya baca. Pohon ara. Dia datangi pohon ara, betul? Betul. Nah, ngapain dia datangi pohon ara? Kan baca dulu. Ngapain dia datangi pohon Pagi-pagi ara? ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus. Sudah kering karena dikutuk. Sudah dikutuk. Dengar. Nggak usah ribut dulu, saya baca. Maka teringatlah Petrus akan apa yang terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah. Sebelum dia mengutuk pohon ara, ngapain dia datangi pohon ara? Itu pertanyaan saya. Petrus bertanya kepada Yesus, Rabi, lihatlah. Saya bertanya, sebelum itu sudah kering. Pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab, mereka percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa Biar dia baca dulu aja, kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya, kata itu. Nah, pertanyaan Karena saya, itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jikalau kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya
ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang supaya juga Biarin aja dia baca sampai kamu di kelenger surga nggak apa-apa. mengampuni Biarin aja dia kesalahan-kesalahanmu. baca terus. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu di surga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi jangan kita melihat kesalahan-kesalahan orang lain. Itulah maksud dari pohon ara yang dikutuk oleh Tuhan. Jadi pertanyaan saya, Makanya baca ngapain dia sampai datangin pohon selesai. ara? Ngapain dia datangin pohon ara? Itu supaya dia memberikan contoh teladan kepada murid-muridnya bahwa jangan torang tong kosong nyaring bunyinya. Jika kita melakukan Oke, sekarang saya kesalahan, tanya, kita pohon harus ara minta itu- ampun kepada Tuhan supaya doa diampuni. Saya nggak bisa diskusi sama orang kayak begitu, Bang Handi. Maaf, ya. Maaf, saya tidak bisa diskusi sama orang yang longor. Tuhan memberi contoh, ya. Kalau tidak ada fungsinya, bagaimana dia mau berfungsi sementara dia pohon musiman? Enggak, Pohon sebenarnya yang berwaktunya Nora, ada musim diskusilah buah. dengan sebentar saya. sebentar. Kalau punya Entar dulu ilmu. Justus, saya belum persilakan kau ngomong tar. Sebenarnya tadi Jangan sebenarnya kalau dimik-mik lah. menyimak dengan baik, diam dulu kau sebentar ya. Ini tadi orang dua halo berdua, kau ngomong, kita semua pada diam loh. Rum Muslim itu kalau sudah ada yang ngomong, yang lain diam gitu. Sudah dijawab tadi bahwa Tuhannya itu lapar. Kemudian dia mendekati pohon ara. Pohon ara tidak berbuah sehingga yang namanya orang lapar emosi toh, tidak ada makanan dia kutuk pohon ara. Jadi Tuhannya itu lapar dan mengutuk pohon ara itu tadi udah dijawab kok. Kan Nggak gitu ada ya. terus di situ emosi, kau tambah-tambah emosi. Aduh, Andi. Terus kenapa dia kalau begitu kenapa dia mengutuk pohon ara? Apa Makanya sebabnya? tersesatlah kau seumur hidupmu. Kenapa kau tambahin Alkitab? Begini pertanyaannya. Kenapa dia mengutuk pohon ara? Apa sebabnya pohon ara dikutuk oleh Tuhanmu? Silakan. Ayo silakan dijawab. Macet kan? Ini OT ini kalau diskusi asal ngerocos, yang penting ngomong gitu loh. Malu belakangan yang penting ngomong. Jadi rasa malunya itu udah nggak ada. Yang penting ngerocos, gitu. Kenapa pohon ara dikutuk oleh Tuhanmu? Apa sebabnya? Itu pertanyaannya, silakan. Nggak bisa jawab kan? Ya, tapi kalau ngerocos aslinya dia. Ngerocos aja lu coba, gue mau dengerin lagi ngerocos. Tuhan lapar. Tuhan kok lapar gitu loh. Gue baru dengar di dunia ini kok ada Tuhan lapar. Terus kemudian ada Tuhan itu kena prank sama pohon ara. Udah tahu bukan musimnya kok, disamperin, nggak berbuah, dikutuk lah itu pohon ara. Dia lapar Tuhan itu. Itu kan datanya jelas. Ya, kalau udah begini akui saja. Oh iya juga ya, kok bisa ya? Introspeksi diri dong, pakai akal dong. Kok saya masih mau mengimani Tuhan lapar dan ngutuk pohon ara itu loh? Kau pikir di situ. Kalau masuk akal ya teruskan, kalau nggak masuk akal ya berpikir. Tinggalkan itu barang. Kan itu kalau diskusi. Tapi kau itu modalnya bodoh amat dah. Nah, yang penting aku jadi Kristen, gua ngerocos malu belakangan kan gitu urusan lu masuk sini. Kalau rasa malu lu udah nggak ada jangan naik. Hargai sedikit dirimu. Tuhan kok lapar. Makanya Bunda Nora itu keluar dari Kristen karena dia baca yang kayak gini. Dia baca, buat apa saya menuhankan Tuhan yang lapar? Apa bedanya dengan saya? Kan gitu. Mbak Nora, Anda keluar dari Kristen salah satu ini kan Tuhan lapar. Betul. Tuhan Nah, saya itu yang dia. bisa lapar. Kenapa mereka itu tidak mau yang dari atasnya? Itu yang tadi saya herankan. Assalamualaikum Oke. Bang Dio. Lanjut diskusi. Assalamualaikum Bang Dio. Bang Jetsu. Iya, silakan, mau Waalaikumsalam diskusi apa? warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Yuk. Aku nyimak dulu. Ya, Bang Jetsu mau diskusi apa silakan. Atau saya ganti kalau Anda nggak mau diskusi. Ini Enggak, banyak memang nih dia nggak dan bisa. oten Yang yang nanya mau siapa? diskusi banyak ini.
Nama Yohanes tuh. Ganti sama Yohanes. Nah, Yohanes ini baik. Ya cu, gua turunin lu ya, gua ganti lu. Lu nggak bisa diskusi, nggak ada ilmu. Dibantu tab-tab layar teman-teman, lob oranye tolong diklik dan di-share ulang ya, diposting ulang ya. Silakan Bang Yohanes. Siska mau naik lagi, naikkan si Siska tuh. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Yohanes Muslim ya? Kristen. Kristen dia. Nah, kok salamnya lengkap banget. Selamat malam. Kristen. Salam. Bang, Ya. topiknya ini Kenapa nggak bang. mau dengar penjelasan saya? Diam dulu kau. Topiknya Ya, ini Pak Yohanes. halo. Pak Yohanes, topiknya adalah Gimana? topiknya kenapa ada Tuhan lapar kemudian mengutuk pohon ara. Itu silakan dilanjut. Oke, jadi saya udah dengar itu. Jadi kalau kita baca Alkitab itu jangan ditelan mentah-mentah, Bu ya, Abang ya. Lepehin aja, lepehin. Jadi dulu. itu perlu Ada yang penafsiran. Iya, Udah bahasa Indonesia yang kok dimaksud masih itu tadi ditafsir? itu tadi adalah perumpamaan itu. Jangan ditelan mentah-mentah. Oh, jadi Yesus itu lapar cuma perumpamaan, nggak lapar beneran. Bohong dia. Itu Gimana, Bang? perumpamaan itu, ya saya jelaskan ya. Enggak ini pertanyaan Itu gini orang Bang. yang mengaku, orang yang Pertanyaan gini mengaku Bang, dengerin dulu beriman. pertanyaannya, dengerin dulu pertanyaannya. Jadi Yesus itu lapar, perumpamaan. Pertanyaannya lapar beneran atau pura-pura lapar? Silakan dijawab. Matian ini itu rupanya. Silakan Pak Yohanes. Dibuka mic-nya, lapar beneran atau pura-pura lapar, hanya perumpamaan? Silakan. Dibuka mic-nya Bang. Tuh. Lanjut Bunda Nora. Pura-pura lapar atau lapar beneran gitu ya? Itu. Ya. Ya. Berarti kalau dia perumpamaan laparnya, ngapain dia? Yohanes, kalau Yohanes, jadi Yesus yang lapar ini benar-benar apa cuman perumpamaan? Si Yohanes jangan di mute, dia nggak bisa buka mute di sini. Ibarat kalau kata orang Batak, orang Medan bilang ece-eceknya. Ece-eceknya Yesus lapar gitu loh. Aduh. Dibuka mute-nya Yohanes, dibuka. Ya Allah. Ampun aku. Jelas Tinggal dia diterima, tinggal diterima kok Pak. Ini diterima, tinggal diklik nih. No, diterima Pak. Dia susah, tiap naik ke sini buka mute susah dia. ece-eceknya aja. Ya karena memang gambar B-nya nggak ada Kang. Iya. Dia Makanya yang udah diundang. nyerocos, yang Udah diundang, nyerocos, kan? yang hujat kalau di mute itu susah buka mute-nya. Nah, udah diundang tuh, tinggal terima. Yohanes Pembaptis. Bapak. Kenapa? Kenapa diturunin Bapak. tadi belum tuntas? Udah tuntas kau. Longormu nggak kau pakai. Kau pakailah longormu banyak-banyak, biar tambah longor gitu loh. Kalau mau Agak tahu berantem dia naik detektif. lagi aja. Naik lagi aja kalau mau Detektif, berantem. malas aku. Detektif Julius itu Julius. Oh. Aku kok nggak bisa jambat tamu ya? masuk. Ya itu udah Bang. Ya udah terbuka Ya, halo. mic-nya Bang. Pertanyaannya Bang. Halo. Yesus itu Ya, itu sudah. Ya Yesus itu lapar beneran atau cuman pura-pura lapar? Silakan Bang. Yesus yang mana yang Anda maksud? Yesus yang kau tuhankan itu. Kalau Yesus yang di Alkitab itu dia benar Tuhan. Tapi kalau Ya. Yesus yang di Al-Qur'anmu itu enggak, itu dia Enggak ada bukan- Yesus di Al-Qur'an. Yesus yang di Bibelmu yang saya maksud. Pertanyaannya Iya, itu pertanyaannya dia lapar beneran atau pura-pura lapar? Itu hanya perumpamaan, Abang. Ya apa maksudnya perumpamaan lapar? Maksudnya apa? Coba terangkan. Maksudnya yang diperumpamakan itu tadi, orang yang mengaku dirinya beriman, suci, tetapi tidak mengenal kebenaran, tidak mengenal Kakak Allah. nyambung, kakak nyambung, dibacain, beneran enggak dibacain? Kakak nyambung. Ya enggak Tunggu nyambung dibacain. lah, karena Anda tidak belajar kitab sucinya kami. Anda belajar Iya, kitab tunggu sucinya. tunggu kita baca dulu ya. Anda yang nyambung apa saya nih? Tunggu dibaca dulu. Markus 11 nomor 12.
Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Ingat, dia lapar. Dan dari jauh, ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka kata Jadi, pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. pertanyaannya di situ ada kata Yesus merasa lapar. Pertanyaannya, apa maksud Yesus merasa lapar? Silakan. Karena yang dimaksud itu buah dari pohon itu, bukan pohonnya itu. Yang dikutuk pohon, Dudul. Bukan buah. Diulang lagi pertanyaannya. Apa maksud Yesus merasa lapar? Silakan. Iya, sekarang gini, sekarang saya tanya, yang mana yang lebih benar, yang lebih logis, Yesus merasa lapar atau yang kalian percaya itu menjanjikan 7 bidadari? Ini parah nih. Tenang. Jadi gini, Yesus merasa lapar, mendekati pohon ara dan tidak menemukan bidadari. Akhirnya dia kecelek gitu. Enak aja nggak nyambung loh ngomongnya. Ini kenapa lagi bohong ini satu-satu juga deh. Gak ngerti, bal-bal jadi lawan sendiri gitu loh. Woi bro, bisa nggak sih nggak berhenti menjadi bloon dalam sehari gitu? Jujur aja, wajarlah kalau dia lapar, dia kan manusia, perjalanan jauh gitu loh, wajar. Kenapa nggak jawab jujur? Kalau Anda katakan dia lapar, ya memang lapar, di dalam Alkitab itu tercatat. Iya, kenapa lu bilang perumpamaan? Itu pada intinya itu perumpamaan itu ditujukan kepada orang yang punya iman, menganggap suci tetapi tidak tahu kebenaran. Apa urusannya ini lapar loh ini? Perut ini urusan perut. Bro, ini urusan perut. Betul, Anda itu memikirkan yang lahiriah saja, bukan yang rohani. Memang Yesus di situ ada badannya kok lahiriah, kok nggak Menurut makan? logika Anda. Bro, Yesus itu lahiriah. Lapar itu lahiriah, dia pengen makan. Tapi kecelek, bukan musim buah ara. Kenapa mesti Tuhan kok nggak tahu gitu loh? Katanya Yesus yang ciptain pohon. Mestinya dia tahu dong, ciptaannya kok dia nggak tahu. Nah, Bon. Gimana sih? Kabur. TNC. Emang susah bro jadi Kristen yang jujur. Kenapa? Data yang kau lawan bukan kami. Apa kau nggak kecapean tuh lawan data tiap hari? Yesus merasa lapar, lari ke iman. Apa hubungannya lapar sama iman? Ini urusan perut. Itu secara otakmu yang urusan perut itu. Kalau Yesus makan buat masukin di perut apa masukin di mana? Kalau lapar? Punya punuk kayak onta. Secara lahiriah memang. Yesus itu lapar, makan taruh di perut, bukan taruh di punuk. Emang unta? Ya urusan perut lah bro, kalau lapar. Kau ini kok jadi orang masih blow on aja, udah tua masih blow on aja lu. Gua banting juga nih HP nih. Lapar itu urusan perut bro, bukan urusan punuknya. Ada aja lu. Kenapa sih hotel ini pada blow on semua ya? Pak Pendeta Agus naik, Pak Pendeta naik. Kanda Andi mungkin si Yohanes lapar, kayaknya si Yohanes lapar, dia mungkin kasih makan dulu dia. Kalau lapar itu ya urusan perut lah bro. Yesus juga punya perut. Lu pikir Yesus nggak punya perut? Ada perutnya, lapar dia mau makan.
kecele karena pohon ara nggak berbuah. Kalau lapar ini urusan perut lah bro. Yesus juga. Aduh, noise-nya. Berisik dia turunin lah. Nah, Bang. Setahu saya itu, Iya. halo Bang, setahu saya itu Muslim itu baik. Tetapi ada dua versi. Pertama, Muslim yang Ini baik, urusan yang lapar kedua, dulu, bukan urusan musim. Ini urusan lapar yang dulu, kedua, urusan musim yang lagi lu. kedua Muslim yang radikal itu yang tidak baik itu. Yang radikal itu mengajarkan jihad, punya istri banyak-banyak. Nah itu yang jihad yang radikal itu. Kalau nggak ada Muslim yang berjihad melawan penjajah Belanda, Kristen semua nanti di Indonesia. Untung nggak ada Muslim yang berjihad, Allahu Akbar. Penjajah Belanda kabur yang membawa Bible, goblok. Kami Muslim itu berjihad di jalan Allah. Kalau ada penjajah masuk, gua sikat. Coba nenek moyangmu datang lagi menjaga di sini bawa Bible, gua sikat miring. Jihad itu. Kau sama nenek moyangmu, waktu Belanda datang, nenek moyangmu itu tidak berjihad karena nggak ada istilah. Tapi apa? Hari Minggu pergi gereja bareng, makan babi bareng. Jadi nenek moyangmu itu antek-antek Belanda, kucluk. Masih mau Lebih bagus mana makan babi sama. ada Kristen kerja sama dengan apa? Saya jawab, Bos. Ya. apa? Iya, saya Kristen. Ya. Iya, jadi coba tadi dibacakan dulu Pak Ibu Nora. Dia baca Bu Nora. Apa yang dipertanyakan? Oke, pintar kayaknya nih. Ya, pintar dia nih. Memang pintar Bang Andi. Sebentar ya. Saya buka lagi. Markus 11 nomor 12. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Pertanyaannya Bro NC. Pertanyaannya adalah, Pertanyaannya Bang Andi. ya, apakah Yesus merasa lapar? Silakan. Ya jelas, itu dikatakan memang Yesus lapar. Oke, lapar. Oke, biar saya jelaskan, boleh? Udah dijawab, nggak usah dijelasin. Enggak, udah dijawab. iya, memang Yesus lapar, tapi boleh nggak saya menjelaskan detail lagi? Iya. Ya, kedua pertanyaannya, jangan dijelasin, jelas kok di sini. Kami nggak perlu penjelasan. Enggak, kalau gini, jelas. kalau kayak gini kan kamu yang bertanya, saya nggak boleh bertanya, dan saya pun menjelaskan Iya, nggak di boleh. sini Kan aja. aneh. Pertanyaan Biar saya kedua. jelaskan ini kelanjutannya ya, kenapa dia Enggak. lapar. Baru mau tenang dulu. Pertanyaan kedua. Waktu Yesus lapar, Yesus itu manusia atau Yesus Tuhan? Silakan. Ya dia saat dia lapar memang dia manusia karena dia mengosongkan diri. Ya, mengosongkan Oke. kealahannya. Itu jelas tertulis. Artinya di data itu Yesus bukan Tuhan ya. Memang pada saat itu orang-orang belum percaya kalau dia Tuhan, ya. Saya nggak Tapi minta saya jelas- pendapat boleh nggak orang. saya jelaskan? Saya nggak minta Nah, pendapat kan? orang. Pertanyaannya adalah, waktu Yesus lapar, apakah Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Pada saat ini saya percaya dia Tuhan. Berarti Tuhan lapar. Iya. Oke. Bagaimana mungkin ada Tuhan lapar? Oke, boleh saya jelaskan? Silakan. Ya. Terima kasih. Dikasih waktu ya. Nggak boleh. Jadi di saat mereka dari Betania, ya, kemudian di tengah jalan bertemu dengan pohon ara, ya, dia mengutuk pohon ara itu dan dia itu menjelaskan kepada murid-muridnya kenapa pohon ara itu dikutuk, karena tidak berbuah. Kemudian itu adalah ayat Alkitab mengajarkan bahwa kekristenan harus memiliki buah di dalam rohani, buah rohani. Jadi ayat Alkitab itu Buah menjelaskan bahwa bukan hanya secara fisik tetapi juga rohani. Artinya di situ diajarkan murid-murid juga harus memiliki buah rohani. Apa itu buah rohani? Artinya harus memiliki murid. Saya nggak nanya itu, bro. Pertanyaannya Itu, Bang, maknanya, sederhana. Bang. Iya, Itu pertanyaan maknanya. sederhana. Iya, cukup. Pertanyaan sederhana. Pak. Jelas ya. Jadi memang Iya. Ya, udah cukup. Tuhan Yesus akan mengutuk semua umat Kristen kalau tidak berbuah. Oke. Dengarkan dulu, Oke, ya. Bang. Dengarkan dulu, Saya. Bang, ya. Ya, lanjut. Sama aja ini, dengarkan dulu. Yesus itu waktu lapar, Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Itu doang kok. Lanjut.
Halo, halo. Ya, dia Tuhan, Bang. Oke, jadi Tuhan lapar ya? Iya. Oke, pantas Nggak nggak Tuhan kita lapar? kalau dikatakan lapar, gak ada masalah kan? Pertanyaannya bang, pantas nggak Tuhan lapar? Hah? Pantas nggak Tuhan lapar? Kenapa nggak pantas? Karena Oke, kita memakai. pantas. Ya kenapa nggak pantas dia lapar? Karena kan pada saat Oke, itu dia baik, menjadi cukup, manusia, Bang. pantas. Ya udah cukup. Nah, kalian kan mengakui juga dia manusia, Ya lapar cukup wajar lah. bang, Anda panjang kali loh dengerin. Apakah Tuhan itu maha tahu bang? Kalau Tuhan, arti kata Tuhan di sini ya dalam Saya nggak minta kita lihat penjelasan itu, kata Tuhan. dia nggak masalah. Enggak bang, Tuhan nggak selalu maha tahu bang. Apakah Yesus maha tahu? Enggak, Tuhan nggak selalu maha tahu bang. Oh berarti. Ya, tadi kan abang tanya tadi, Tuhan maha tahu nggak? Saya katakan tidak maha tahu Tuhan bang. Oke. Oh jadi Tuhan kadang-kadang nggak punya pengetahuan. Jadi Tuhan kadang-kadang nggak punya Nah pengetahuan gini, ya. nggak gini, pertanyaan abang kan nggak cocok dengan jawaban saya, jadi abang ketawain. Iya, artinya Tuhan kamu. Entar dulu, jangan berisik dulu. Artinya Tuhan kamu kadang tahu, kadang tidak tahu ya. Betul? Bang, dia gini, di dalam Apa sih? perkembangan Yesus menjadi manusia, dia tidak maha tahu. Kenapa dia tidak maha tahu? Artinya Tuhan kamu kadang tahu, kadang tidak tahu kan gitu. Kenapa kadang tidak tahu, Bang? Nah, dia tahu nggak kalau pohon ara itu tidak berbuah? Ya dia justru karena nggak tahu dia, Bang. Ya berarti ya kadang tahu, Kalau tidak tahu dia nggak mungkin didatanginya kan gitu. Oh, berarti Tuhan kamu waktu itu tidak tahu ya? Memang makanya saya katakan tadi Tuhan itu tidak maha tahu. Oke. Yesus itu tahu apa aja sih? Kalau Yesus itu kok banyakan tidak tahu? Ya karena dia manusia, Bang. Oh, bukan Tuhan. Ya manusia, Bang, yang kami tuhankan, Bang. Oh, Tuhanmu manusia. Ya secara kemanusiaan dia itu apa, Bang? Cuma kan kita tahu dari mana dia manusia. Ya. Dia gini bang, asal usulnya kita tahu bang, kenapa dia jadi manusia. Ya. Bukan hanya sekedar manusia seperti anggapan pikiran abang bang. Jadi Tuhan Anda manusia ya? Ya, secara konteks ya. Oke. Secara Tuhan konteks Anda ayat manusia. yang abang kutip, dia masih manusia di situ. Oke, terus kapan dia menjadi Tuhan kalau dia manusia di situ? Sebetulnya bang, sebelum jadi manusia dia juga sudah Tuhan bang. Oh, Cuma dia dalam kategori firman. tadinya dia Tuhan, terus berhenti menjadi Tuhan gitu? Nggak berhenti jadi Tuhan. Saya katakan kan Tuhan bang. Tapi kan Jadi saya kan tidak sependapat dengan abang bahwa saya Tuhan tidak selalu maha tahu. Oh, waktu dia menjadi manusia berarti dia bukan Tuhan dong? Tuhan lah bang, kan saya katakan Tuhan tadi. Berarti Bunda Abang katakan Maria, Tuhan saya manusia, saya iakan juga. Bunda Maria itu melahirkan Tuhan atau manusia? Ya melahirkan Tuhan juga bang. Oh, jadi Tuhan Karena dia dia tertulis melahirkan juga Tuhan. telah lahir bagimu Tuhan katanya. Itu tertulis bang. Tertulis kan? Iya. Terus Kecuali Tuhannya kan Maria tertulis siapa? bisa bang pertanyakan seperti itu. Iya, terus Tuhannya Maria waktu dengerin dulu bang. Tuhannya Maria waktu melahirkan Tuhan siapa? Ya Bapak. Bukan yang dia lahirkan. Ya pada konteks itu dia tahu memang akan melahirkan Tuhan, tetapi pada saat itu kepercayaan mereka kan kepada Bapa masih paham Berarti- Yahudi waktu itu bang. Belum Berarti paham Maria salah Kristus. Tuhan dong. Berarti Maria salah Tuhan. Kok salah Tuhan bang? Nah makanya bang kalau di dalam Kristen bang, di dalam Kristen ada dia bernama istilah untuk mengetahui Tuhan itu ada pemahaman yang dikatakan Tritunggal. Walaupun tidak tertulis secara kontekstual, Ntar dulu, tetapi Bang, ntar itu dulu, Bang, jangan pemahaman panjangin dulu, untuk Bang. Iya, benar, mengetahui Bang. kebagaimanaan Allah Bang. itu bang. Bang, Tuhannya Oke. Maria Tuhannya Maria dengan Tuhan Anda sama atau beda? Ya sama lah. Siapa Tuhan kamu bang? Yesus Tuhannya Maria siapa? Yesus juga. Anak Maria siapa? Yesus. Jadi Tuhannya Maria, anaknya Maria gitu. Tuhan bang dalam kategori ya beda Tuhan beda Allah bang. Ya memang Yesus lah bang. Jadi kenapa yang lucu? Jadi Apa boleh Tuhannya saya bertanya Maria. kepada abang dulu saya uji dulu pengetahuan abang boleh nggak? Karena Yang gini, tadi saya di sini bang. Jadi berhubung Tuhannya itu sama pertanyaan Maria. abang, kalian Ntar dulu, ketawa. Bang. Saya boleh nggak bertanya ini? Iya, Tuhannya Ilmu Islam Maria. loh, masa nggak boleh saya Iya, mengetahui kelarin ilmu dulu. Islam? Gampang, kelarin dulu ini bentar. Jadi Tuhannya Maria adalah anaknya Maria, nama Yesus gitu ya. Iya. Oke, mana lebih tua Maria daripada Yesus? Secara kemanusiaan ya memang lebih tua Bunda Maria. Berarti lebih tua Maria daripada Tuhan. Secara kemanusiaannya, Mana lebih tua Maria daripada Yesus?
secara kemanusiaannya bang, memang lebih tua Bunda Maria. Tetapi masalah hakikat yang abang katakan, ada juga Yesus berkata, aku ada sebelum Abraham ada. Berat. Yang mana nih yang benar nih? Nah, Yang mana yang benar? makanya kan saya katakan, secara kemanusiaan memang dia lebih tua Bunda Maria dari dia. Berarti lebih tua Maria daripada Tuhan. Iya. Loh, mana duluan ada Maria atau Tuhan? Ya Tuhan sudah ada bang, dari sebelumnya kan kita sudah tahu. Abang mungkin sudah pernah baca bahwasanya Yesus. Berarti lebih tua Yesus berarti lebih tua Yesus daripada Maria kalau gitu. Kalau secara hakikat roh bang, memang lebih tua lah Yesus. Tetapi secara kemanusiaan ya lebih tua Bunda Maria. Oh, berarti ada dua macam nih anaknya Ya Maria karena ini. kan gini bang, nggak ada larangan. Gantian. Ya gini bang. Gantian. Yang saya jelaskan nggak ada larangan Tuhan menjadi manusia. Ada yang larang bang? Enggak ada yang larang bang, suka-suka Ya, aja. ya. Oke, waktu Tuhan menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? Gimana? Waktu Tuhan menjadi manusia, apakah ada masih ada Tuhan? Ya adalah bang. Kan sudah jadi manusia bang. Gimana? Kan sudah jadi manusia itu Tuhan. Ya saya katakan juga tadi kan Yesus manusia itu kan Tuhan juga sama saya. Tidak ada saya sangkal dia walaupun manusia dia bukan Tuhan. Kok muter-muter pertanyaan balik-balik ke belakang? Kan Anda tadi ngomong bang. Pak, Anda tadi ngomong Tuhan menjadi manusia. Kan gitu ya bang ya? Firman yang menjadi manusia bukan Tuhan bang. Tadi baru saya ngomong Tuhan menjadi manusia. Ya kalau di Alkitab ya firman bang. Firman itu bentuknya firman. roh. Firman itu artinya apa bang? Ya firman itu hologos bang, pikiran kecerdasan Allah itu kemudian yang dituangkan melalui kata-kata itu firman. Oh, berarti Bapak mengeluarkan firman jadi Yesus gitu. Iya. Oke, berarti ada Bapak ada Yesus gitu ya. Iya, betul yang bang. mana yang Tuhan antara Bapak dan Yesus? Yesus yang Tuhan, Bapa Allah. Yang mana yang kau sembah? Yesus bang, karena kalau tanpa Yesus gak bisa sampai kepada Allah. Berarti kau nggak sembah Bapak? Enggak, aku sembah Yesus. Berarti Bapak pensiun nggak disembah lagi? Enggak, karena kalau sampai ke Bapa kami bang secara kekristenan tak akan bisa langsung ketemu dengan Bapa bang, dengan Allah. Yang menciptakan Yesus. Yang menciptakan manusia siapa? Bapak atau Yesus? Bapa bersama Yesus bersama Firman. Kalau masalah abang ceritakan masalah konteks penciptaan, Yesus di situ belum jadi manusia bang. Saya nanya bang, yang menciptakan manusia siapa? Ya Allah. Bukan Yesus. Yesus kan belum ada di situ bang, masih Firman. Abang berarti Yesus ciptaan dong kalau belum ada. Lahir dari kemanusiaan ciptaan itu betul bang. Lahir dari kemanusiaan, dia bukan diciptakan bang. Karena di zaman dia lahir tidak ada lagi masa penciptaan. Jadi Yesus bukan ciptaan. Bukan. Jadi dia pencipta. Ya. Kalau secara hakikat roh dia pencipta bang. Iya, yang menciptakan Adam siapa? Dengarkan, Allah menciptakan manusia, berfirman Allah. Ya bukan Yesus yang berfirman. Allah yang berfirman bang, makanya saya katakan Tuhan dan Allah berbeda. Makanya saya katakan dari Bapa itu Allah, Yesus Tuhan. Berarti bukan Yesus yang mencipta ya? Bersama-sama mereka menciptakan bang, karena Allah tidak berfirman, tidak bisa menciptakan. Berarti ada Oke bang, saya boleh bertanya nggak nih? Karena belum kelar. Ya kan nggak banyak kali bang, masa? Karena gini, kalau banyak kali, mulai dari tentang Yesus dari pohon ara sampai ke penciptaan, pertanyaan abang itu saya jawab. Saya satu pertanyaan aja, boleh nggak? Saya bertanya kepada bang Andi. Mulai ngerocos. Tanda-tanda udah emosi nih. Jadi menurut Anda ada dua pencipta, Bapak dan Yesus, itu aja. Bukan bang, pencipta itu Allah berfirman. Kalau nggak berfirman dia bang, nggak jadi bang. Firman itu siapa? Yesus bang, firman yang telah menjadi manusia itu Yesus. Berarti Bapak beryesus, karena Yesus itu firman. Jangan nangis. Abang kan sudah nggak normal lagi abang cara berbicara, nggak kompeten. Makanya saya ulang ya, slow dengerin. Yang menciptakan manusia Adam itu siapa? A. Bapak, B. Yesus. C. Keduanya, silakan. Saya ulang ya, yang menciptakan Nabi Adam adalah A. Bapak, B. Yesus, C. Keduanya, silakan. Ketiga-tiganya bang bersama Roh Kudus. Oke, jadi kerjasama mereka mencipta. Ya bersama-sama, makanya dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah. Berarti Yesus termasuk menciptakan Adam. Ya, karena dia itu firman pada zaman itu. Oke, jadi lebih tua Yesus daripada Adam.
Ya jelas lah. Lebih tua Yesus daripada Maria. Secara roh Yesus adalah pencipta. Secara kemanusiaan jelas Adam duluan karena dikatakan Yesus adalah Adam kedua. Jadi rohnya Yesus lebih tua daripada Adam. Ya secara hakikat ya roh ya Yesus selalu lebih ada. Karena dia bersama-sama dengan Allah itu. Jadi kesimpulannya mana lebih tua Adam daripada Yesus? Abang nanya kemanusiaan apa secara roh? Ya terserah lu. Secara kemanusiaan lebih tua Adam. Nah, terus secara orang gila yang mana? Secara roh ya jelas Yesus sudah ada sejak kekalnya. Oke, berarti ada dua sama Yesus ya. Secara roh Yesus tua, secara manusia Yesus muda gitu ya. Ya, secara roh tadi Yesus masih dikatakan firman ya. Loh. Ya terus yang Ya, ciptain firman, Adam Bang. bukan Itu Yesus. masih firman itu roh, Bang. Oh, berarti yang menciptakan Adam bukan Yesus. Nah, Abang mutar-mutar pertanyaan Abang. Anda ini Sudah nggak saya jelaskan. konsisten. Coba, mungkin kalau Abang pun udah ngerti nih sebetulnya. Kalau Nggak, pertanyaan Abang ini mutar-mutar, jadinya. Abang takut ditanya. Abang Boleh nggak saya yang tanya nggak satu aja? Abang yang nggak konsisten. Karena kemarin Abang nggak konsisten. Selesaiin dulu ini, saya akan jawab semua pertanyaan Anda. Kemarin saya naik ke Komal Alex, saya tanya, dia turunkan juga saya, Bang. Dengerin dulu. Ini fokuskan dulu. Yang menciptakan Adam siapa sih? Allah. Ini dulu. Allah. Kenapa dikatakan Allah? Allah itu ya bisa di dalam Kristen Bapa, Firman dan Roh Kudus. Itu adalah Allah. Itu yang menciptakan Adam. Oke, coba. Kalau Abang katakan Yesus lahir di zaman Cukup udah, lu udah jawab Allah, nggak usah sebut Yesus. Oke. Allah itu siapa? Bukannya di Bible nggak ada kata Allah ya? Kok ada Allah di Bible? Dari mana ngambilnya, bro? Allah berfirman, Bang. Enggak, setahu saya, dengerin, setahu saya enggak ada kata Allah di Bible loh. Kok bisa ada Allah yang menciptakan? Ginilah kalau saya mau menjawab imut-imut. Katanya pintar, Bang Andi. Enggak, setahu saya, bro, tidak ada kata Allah di Bible. Kok bisa ada Allah di sana? Dalam versi bahasa Indonesia, Bang, jelas ada. Di mana? Allah digunakan dalam bahasa Indonesia di negara kita ini untuk namanya tuh untuk nama gelar Allah Tuhan itu sembahan itu Allah. Asal bahasa Nggak Indonesia salah, itu Bang. dari Karena Islam di Amerika Serikat juga Isa. asal bahasa Indonesia ALLAH itu dari mana ngambilnya? Ya dari